Mohon doa dan restunya atas acara pelantikan Dewan Pengurus Daerah PKS Jakarta Selatan. Live streaming melalui PKS TV Jakarta Selatan. Sabtu 20 Februari 2021 pukul 9 sampai dengan pukul 12. PKS tetap menjadi pelayan rakyat. PKS tetap berkomitmen bersama melayani rakyat. Terima kasih atas dukungan kepada kami. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini di tengah kondisi hujan dan banjir mengepung DKI Jakarta, mudah-mudahan semangat berdakwah tidak akan pernah luntur. Bahkan disinilah kita diuji, disinilah dicari bagaimana simpati dan empati kita terhadap masyarakat, mobil khusus yang kena banjir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semangat itu tak terlunturkan dengan hadirnya kita di tempat ini dalam acara pelantikan pengurus MPD, DPD, dan DED Partai Keadilan Sejahtera Jakarta Selatan. Takbir, Allahu Akbar. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan para pengikut risalah beliau yang tetap istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Para hadirin peserta pelantikan pengurus MPD, DPD dan DED Partai Keadilan Sejahtera Jakarta Selatan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini tak lupa kami selaku pembawa acara pertama mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan acara ini yang saya yakinnya dilaksanakan jam 9 pagi karena situasi dan kondisi harus mundur selama 1 jam. Tapi insya Allah ini tidak akan mengurangi takzim kita, hormat kita kepada seluruh jajaran, baik di DPP, DPW, dan DPD, serta kepada kabit-kabit yang lain insya Allah. Marilah sama-sama kita buka saja acara pada pagi hari ini dengan baca suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan buat seluruh para pengurus, wabil khusus dari DPP sampai DPRA serta korwil-korwil yang ada, korte-korte yang ada. Semoga Allah tetapkan keimanan dan keislaman kita. Allah berikan kesabaran kita dalam menghadapi segala kejadian musibah pada saat hari ini. Lalu kita minta juga kepada Allah agar Allah berikan kesehatan kepada kita. Lalu kita doakan juga kepada saudara-saudara kita, kader-kader kita yang hari ini terpapar COVID-19. Semoga Allah angkat dan segera sembuhkan penyakitnya, insya Allah. Lalu kita juga yang berada di sini juga Allah sehatkan, dan alhamdulillah saya yakin yang sudah di sini hasilnya negatif semua. Karena tadi langsung di swab ya Ustaz. Alhamdulillah negatif semua. Mudah-mudahan ini bisa kita jaga sampai seterusnya insya Allah. Baik, mari kita baca surah Al-Fatihah ala hadiniyah wa ala kunatin salihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memasuki acara berikutnya, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKS. Seluruh hadirin diharapkan berdiri. Bangsa dan
مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا الله والرسول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. Rekan-rekan sekalian, sebelum berdoa, mari kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal thana كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أتيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، فلك الحمد بعد الرضا، فلك الحمد إذا رضيت، فلك الحمد أبدا أبدا. اللهم صل على حبيبنا وشفينا وقدوتنا وقائدنا وإمامنا نبينا وسيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وأتباعه والنصارى وجنوده وبارك وسلم أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا داعيا إلا وفقته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته. اللهم يا رافع الوباء ارفع عنا وعن المسلمين هذا الوباء، ارفع عنا وعن المسلمين هذه الجائحة، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين فإنك شافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفق قادتنا وأيد بالحق قادتنا ووفقهم إلى ما في حبك ويرضاك يا ربنا يا رب العالمين.
اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استعمت على محبتك ولتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأعمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Ahmad Yani selaku utusan dari BPW Banjabar dan juga Ustadz Kiai Haji Subki Muhammad Subki, Sekretaris DSW PKS DKI Jakarta, dan yang kita banggakan, yang kita muliakan, Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta, Al-Ustadz Haji Dr. Andes Khairuddin MSI, Allahu Akbar, dan seluruh rekan-rekan yang lainnya. Biasanya kalau Ustadz Khairuddin ini pakai pantun. Kita juga nggak menyiapkan pantunnya, tapi coba juga pakai pantun. Pagi-pagi disediakan kue talam dan ketan. Masya. Jangan lupa minum teh dan rebusan kentang. Walaupun malam-malam diguyur hujan, tetap semangat hadir di pelantikan pengurus PKS Jakarta Selatan. Allahu Akbar. Ini tidak disiapkan pantun. Alhamdulillah, walaupun hujan turun dari semalam dan juga banjir di mana-mana, namun tidak mengurangi semangat kita untuk hadir di tempat pelantikan pelantikan pengurus PKS Jakarta Selatan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian kegiatan mulai dari Munas, mulai dari Muswil, Musda, dan selanjutnya juga pelantikan baik pelantikan pengurus DPP, pengurus DSP dan juga MPP, dan dilanjutkan dengan pelantikan pengurus DPW, DSW dan juga MPW di seluruh Indonesia, dan kemudian dilanjutkan dengan pelantikan pengurus di tingkat Kota Madia dan juga Bupati, DPD PKS dan juga DED PKS, dan begitu juga dengan MPD PKS seluruh Indonesia. Maka pada hari ini, tepatnya pada tanggal 20 Februari 2021, maka pengurus PKS Jakarta Selatan mengadakan pelantikan pengurus di tingkat MPD, di tingkat DED, dan juga pengurus di tingkat DPD PKS Jakarta Selatan. Tentu harapan kami dengan pelantikan pengurus ini yang pertama adalah kita berharap seluruh pengurus yang pertama adalah menghadirkan niatnya. Kita luruskan niat kita. Kita berada dalam pengurusan ini, hadirkan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita luruskan niat kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita bangun soliditas struktural
Kita bangun soliditas struktural bukan hanya di tingkat Kota Madia saja, tetapi juga di tingkat kecamatan dan di tingkat ranting. Jadi di tingkat kepengurusan, tingkat DPD, tingkat DPC, dan tingkat DPRA, ini kita terus bangun konsolidasi. Kita terus berkolaborasi dan kita terus bersinergi. Dan yang ketiga, hendaknya semuanya kita bersungguh-sungguh bekerja keras, terutama untuk pemenangan di pemilu 2024. Kita yakin bahwa kita punya sejarah kemenangan PKS di tahun 2009, 2004 dan 2009. 2004 kita mengalami kemenangan yang luar biasa di DKI, maka insya Allah dengan kerja keras kita yakin bahwa kita bisa mengulang kembali sejarah. Dan yang keempat yang perlu kita lakukan, setelah kita luruskan niat kita tingkatkan konsolidasi kita, kemudian dengan kerja keras, maka saatnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan semua hasil kerja kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya melihat prosesnya, kerja-kerja kita. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, baik yang hadir offline di tempat ini dan juga yang hadir melalui online. Ini juga begitu banyaknya para kader kita yang hadir, anggota partai dan juga dari masyarakat yang hadir melalui online. Ini juga kita sapa bersama-sama seluruh yang hadir secara online, kader-kader kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya kepada seluruh kader-kader kita yang hadir secara online, menyaksikan kita semuanya yang pada hari ini adalah merupakan hal yang bersejarah. Assalamualaikum wabarakatuh. Jakarta Selatan, pelantikan bersama. Insya Allah sebentar lagi kita akan dilantik oleh Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta dan juga dilantik dari DED, akan dilantik oleh DSW PKS Jakarta, DKI Jakarta. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita berharap dengan acara ini Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kita kepada semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan bagi kita semuanya. Tidak lupa juga kita doakan kepada saudara-saudara kita yang hari ini mengalami musibah banjir di seluruh Jakarta dan khususnya di Jakarta Selatan. Dan alhamdulillah tadi pagi sebelum datang kemari, saya secara pribadi juga telah memberikan bantuan kepada DPC Mampang, bantuan berupa kebutuhan untuk dapur umum, karena kita melihat kondisi yang begitu memprihatinkan, banjir yang begitu besar di mana-mana, dan kita berharap bahwa semangat kita hadir untuk melayani rakyat, bahwa kita adalah sebagai pelayan rakyat, bersama-sama kita melayani rakyat. Ini kita tunjukkan dengan kepedulian kita bersama. Selain juga saudara-saudara kita yang sedang terpapar COVID-19 dan begitu juga dengan musibah-musibah yang lain, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat segala penyakitnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan segala musibah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti acara pelantikan pengurus PKS Jakarta Selatan, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang menjadi catatan kita apa yang beliau sampaikan, yang pertama adalah niat yang ikhlas, kedua soliditas kader, yang ketiga adalah kerja keras. Insya Allah jika tiga ini berpadu dalam seluruh elemen-elemen kader, maka insya Allah tahun 2024 PKS Jakarta Selatan akan menempati nomor 1 di Selatan, insya Allah. Takbir, kurang semangat, takbir, takbir, merdeka,
biar hangat Pak ini suasananya. Kita lagi dingin-dingin begini. Baik, selanjutnya akan kita saksikan tapping ucapan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah dan akhwat sekalian, pimpinan Partai Keadilan Sejahtera di DPD Jakarta Selatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sampaikan selamat dan tahniah atas amanah yang telah dipercayakan kepada antum semuanya, kepada rekan-rekan semuanya untuk melanjutkan kepemimpinan dan melaksanakan amanah sebagai pemimpin Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta Selatan untuk periode 2020 hingga 2025. Tentu harapan saya adalah inilah kesempatan rekan-rekan sekalian untuk melanjutkan amal soleh, untuk melanjutkan segala kebaikan yang telah dihadirkan oleh kepengurusan pada periode sebelumnya, untuk merealisasikan cita-cita luhur daripada partai kita, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Islam yang rahmatil alamin, untuk meningkatkan kepercayaan rakyat, kepercayaan umat, sehingga dengan demikian maka akan semakin banyaklah yang bisa kita khidmahkan. Kita akan semakin kokoh melayani masyarakat, semakin kokoh bisa berprestasi membawa kepada kemaslahatan bagi Jakarta, bagi Indonesia, dan bagi seluruh umat dan bangsa Indonesia. Selamat melaksanakan amanah ini, selamat melanjutkan segala kebaikan yang telah Allah karuniakan, yang telah dipercayakan oleh publik. Selamat merealisasikan target-target partai dan target-target dakwah. Partai kita adalah partai yang Islam yang rahmatil alamin. Sangat seharusnya bila kita pun menjadi rahmatil alamin, kita wujudkan melalui aksi kita, melalui program kita, melalui ukhuwah kita, melalui semakin banyak lagi pelayanan yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Insya Allah dengan niat yang tulus dan ikhlas dan kerja bersama di antara kita semuanya, melanjutkan kepercayaan rakyat, kepercayaan umat, kepercayaan para ulama, para habaib, insya Allah target-target akan bisa kita wujudkan. 2024 insya Allah tidak berkurang daripada 2019. Bahkan hasilnya penting untuk berlipat ganda. Tidak terlalu banyak, cukuplah 2 kali lipat daripada yang kita dapatkan tahun 2019. Barakallahu fikum, wallahu ma'akum. Walam yatirakum a'malakum wallahu muwaffiq lakum thoriq wa nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniasih Mufidayati, anggota fraksi PKS DPR RI Komisi 9. Pada kesempatan ini menghaturkan ucapan selamat dan sukses barokallah kepada Ustadz Haji Al-Mansur Hidayatullah yang sekarang mengemban amanah sebagai Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Jakarta Selatan beserta dengan semua pengurus dari DPD PKS Jakarta Selatan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan keberkahan kepada Ustadz dan juga kepada semua pengurus DPD PKS Jakarta Selatan dalam mengemban visi besar Partai Keadilan Sejahtera 2020-2025, yaitu menjadi partai Islam rahmatan lil alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan juga semua target yang diamanahkan kepada kita semua dalam mengemban misi dari Partai Keadilan Sejahtera bisa dilaksanakan dengan baik. Selamat dan sukses, selamat berjuang meraih kemenangan Allah, meraih kemenangan yang penuh dengan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat dan sukses, barokallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yani, anggota DPRD DKI Jakarta, mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan pengurus MPD, DPD, DED Partai Keadilan Sejahtera Jakarta Selatan masa bakti 2020-2025. Semoga dengan dilantiknya pengurus yang baru, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan pertolongan dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga masyarakat, bangsa, dan negara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Supriyadi, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari daerah pemilihan Jakarta Selatan, Jakarta 8 tepatnya, yaitu Kecamatan Tebet, Pancoran, Mampang Perapatan, Pasar Minggu, dan Jakarta Pusat. Alhamdulillah pada hari ini kita tiba pada saat dimana Bapak Ibu sekalian dilantik sebagai pengurus Dewan Pengurus Daerah, Majelis Pertimbangan Daerah, dan Dewan Etik Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Madia Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia. Selamat tahniah untuk Bapak Ibu sekalian, dan seperti kita selalu sama rasakan sebagai anggota dan kader PKS, bahwa jabatan bukanlah sebuah kehormatan, tetapi adalah sebuah tanggung jawab. Namun di balik tanggung jawab itu, insya Allah kita sama-sama paham bahwa ini adalah bagian dari ibadah kita, dan ibadah kita dilaksanakan secara ikhlas. Semoga kita mendapatkan juga janji Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surga. Di sisi lain tentu saja saya sebagai anggota DPRD dari Dapil Jakarta Selatan insya Allah siap bekerjasama dengan para pengurus sekalian yang dilantik hari ini. Semoga kita bisa menjayakan PKS dan memenangkan PKS pada event politik pilkada maupun pada pemilu 2024 nanti. Insya Allah PKS menang. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Sebentar lagi Ramadan ya, saya ulang sekali lagi. Bulan Ramadan, bulan rahmat. Banyak kader PKS pergi mengaji. Kalau salam belum dijawab, saya ulang sekali lagi. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillahi wahdah, sodaka wahdah, wa nasara abdah, wa aza jundah, wa azamal azab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para pimpinan DPTW PKS DKI Jakarta, Ketua Umum Ustadz Haji Dr. Andes Khairuddin MSI, dan juga Sekretaris DSW PKS DKI Jakarta Kiai Haji Muhammad Subki LC, dan juga para pengurus DPTW yang lain.
yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Yang saya hormati para anggota DPR RI dan anggota DPRD DKI Jakarta yang hadir pada hari ini secara offline maupun online. Di antaranya adalah yang saya hormati guru kita Ustadz Dr. Kiai Haji Hidayat Nurwahid MA selaku Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, dan juga Ibu Ustazah Hajah Dr. Mufidayati Kurniasih. Yang saya hormati para pengurus DPTD Jakarta Selatan, yang dalam hal ini saya hormati Ketua MPD Ustadz Haji Prima Kumara ST, dan Ketua DPD Jakarta Selatan Ustadz Kiai Haji Al-Mansur Hidayatullah LC, dan juga Ketua DED Jakarta Selatan Ustadz Haji Saripudin Mustafa LCMA, dan segenap pengurus DPTD yang lain yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Para pengurus DPC, DPRA, dan juga seluruh hadirin hadirat sekalian, para kader Partai Keadilan Sejahtera yang hadir pada hari ini, baik offline maupun online, yang semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka menghadiri acara pelantikan pengurus MPD, DPD, dan DED Partai Keadilan Sejahtera Jakarta Selatan. Tentunya kita berharap semoga pertemuan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, saya mewakili Koordinator Wilayah Ustadz Karyatin, dan juga mewakili Ketua BPW Banjabar DPP PKS Ustadz Haji Dr. Hewan Ahmad Ru'yat MSI, yang pada hari ini tidak bisa hadir di tempat ini karena mengikuti acara pelantikan di tempat lain. Dan saya sampaikan pada hadirin hadirat sekalian, salam sehat beliau kepada semuanya. Diingatkan kepada kita dalam suasana COVID-19, bagaimana kita terus bisa menjaga kesehatan. Jaga kesehatan, jaga kebugaran. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan usia kita dengan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dalam acara pelantikan hari ini, sesungguhnya setelah nanti pelantikan, ini bukan hanya merupakan satu tasrif, satu kemuliaan bagi mereka yang diberikan amanah untuk mengemban jadi pejabat di Partai Keadilan Sejahtera, khususnya Jakarta Selatan ini. Tetapi di sisi lain, selain dia merupakan satu kemuliaan,
Namun ada satu beban dan tanggung jawab yang berat, yang ini merupakan amanah yang harus dijaga dan dipelihara. Karenanya ini merupakan satu amanah harus dijaga dan dipelihara. Bagaimana ke depan bisa para pengurus yang dilantik ini melaksanakan apa yang menjadi amanat dari Munas, amanat dari Muswil Partai Keadilan Sejahtera. Untuk itu mereka nanti yang akan dilantik, insya Allah kita harapkan sebagaimana yang sudah diungkapkan tadi oleh Ketua Umum DPD, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Jakarta Selatan, Ustadz Kiai Haji Al-Mansur Hidayatullah LC, bagaimana para pengurus ini membangun konsolidasi. Bagaimana orang-orang yang berada dalam struktur ini membangun konsolidasi dari tingkat kota administrasi sampai dengan kecamatan, kelurahan, dan sampai ke Korwe dan Korti. Ini yang harus dilakukan. Kalau kita ingat pada amanat yang dipesankan dalam Munas maupun juga di dalam Muswil DKI, maka apa yang harus menjadi perhatian kita adalah ada dua yang diingatkan untuk senantiasa menjadi perhatian konsentrasi dari seluruh pengurus dan seluruh para kader. Yang pertama, tugas berat yang dibebankan kepada para pengurus dan seluruh kader adalah bagaimana bisa meningkatkan jumlah kuantitas anggota partai ke depan. Apakah semua siap meningkatkan jumlah kuantitas partai? Jumlah anggota siap? Allahu Akbar. Harus ada peningkatan. Kalaulah pada tahun ini jumlah kader sekian banyak, jumlah anggota sekian banyak, maka ke depan harus ada peningkatan. Dan ini tugas kita semua. Tugas struktur, tugas para kader untuk meningkatkan jumlah para anggota Partai Keadilan Sejahtera. Jadi boleh dari sekarang membuka pendaftaran, ya. Kemudian juga buka ya kartu anggota, disiapkan agar masyarakat bisa datang mendaftarkan diri menjadi anggota partai. Semakin banyak akan semakin baik. Ini harus sudah dari sekarang. Jadi dengan kata lain, kalau pesan Presiden PKS itu, kita dalam bekerja harus gaspol, ya. Terus kita tancap gas, sudah mulai dari sekarang. Sejak dilantik terus kita bergerak, jangan berdiam diri. Itu yang pertama. Kemudian mungkin dari kaderisasi juga terus bisa melakukan perekrutan penambahan anggota partai. Yang kedua yang diamanatkan adalah kita harus meningkatkan jumlah suara elektoral, baik untuk pilkada, untuk pileg, jumlah kursi ke depan. Ini pesan yang memang harus menjadi perhatian dari kita semua. Penambahannya, ya, kalau sesuai dengan amanat Muswil, penambahan jumlah kursi di DKI Jakarta 2 kali lipat dari pemilu 2019. Jadi dari sekarang harus disiapkan. Bagaimana peningkatan itu? Misalnya untuk DPR RI di Jakarta Selatan ini ada 2 anggota ke depan. Kalau 2 kali lipat minimal menjadi 4 kursi. Siap semua? Siap semua? Allahu Akbar. Kemudian untuk DPRD DKI, kalau ada kenaikan 2 kali lipat, maka kalau sekarang jumlahnya adalah 3 anggota dewan, kita berharap ke depan kalau 2 kali lipat minimal 6 kursi bisa kita raih. Siap semua? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini harus disiapkan strateginya. Bagaimana kita bisa meraih suara tersebut.
Nah, dari sekarang dipersiapkan konsolidasi struktur sampai kita bisa membentuk Korwe dan Korte. Untuk di DKI Jakarta saya kira ini tidak sulit. Ya, kenapa? Ya, karena untuk DPR kita ada semua. Tinggal Korwe dan Korte, kita berharap bagaimana di Jakarta Selatan ini kita bisa mendapatkan kemenangan. Lalu yang harus kita lakukan adalah jalin kerjasama dengan seluruh elemen bangsa. Ya, kita ajak semua elemen bangsa untuk bisa bergabung dengan PKS, untuk bisa berjuang bersama-sama dengan PKS untuk membangun bangsa ini. Jangan kita eksklusif, tapi kita ajak seluruh warga masyarakat. Kita dekati mereka, ajak mereka. Insya Allah PKS yang memang dikenal memiliki citra yang baik, masyarakat akan memberikan dukungan yang besar, dan ini tidak akan punya pengaruh yang sangat besar untuk peningkatan ke depannya dari suara PKS dan perolehan kursi. Termasuk juga kemenangan kita bukan hanya pileg, tetapi kemenangan kita ke depan adalah untuk pilkada dan juga kemenangan untuk presiden. Allahu Akbar. Ini harus kita lakukan. Jangan kita punya pandangan, wah 2022 mungkin pilkada nggak terjadi. Anggaplah ini terjadi. Kalau memang 2022 terjadi, kita harus sudah siap. Mesin partai harus digerakkan dari sekarang. Jadi nggak ada lagi diam. Kita harus terus bergerak. Tadi saya katakan harus gaspol ya untuk bisa memenangkan Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta Selatan ini. Nah, selain itu kita menjalin hubungan yang baik dengan elemen-elemen bangsa yang ada, dan selanjutnya juga penting harus kita lakukan, dirawat dan dijaga konstituen yang sudah ada. Kemarin semua anggota legislatif ataupun para caleg ataupun pengurus partai yang memang sudah punya konstituen ini dijaga, dirawat. Jangan sampai mereka lari. Allahu Akbar. Kalau kita sudah jaga minimal, ini modal dasarnya kita sudah ada. Ya, sudah ada modal dasarnya, yaitu sesuai dengan jumlah kursi. Nah, ke depan ya tinggal kita tingkatkan. Ya, jadi ini harus kita tingkatkan ke depan. Nah, semua harus bekerja dan semua harus kerjasama. Jangan sama-sama ngerjain, tapi bekerja dan kerjasama. Kita tolong menolong untuk kebaikan, untuk kemenangan PKS di masa yang akan datang. Allahu Akbar. Nah, selain merawat konstituen yang ada, yang harus juga kita lakukan adalah bahwa pemilu, ya, ini kan berkaitan tentang masalah politik. Ada penyelenggaranya, ada pengawasnya. Nah, mohon juga dari struktur ini menjalin kerjasama dengan penyelenggara pemilu, dengan KPU kita jalin hubungan, silaturahim, jalin hubungan dengan para penyelenggara pemilu itu, ya, sehingga ada hubungan kedekatan, kita juga bisa mendapatkan informasi, kemudian mereka paling tidak melakukan kecurangan terhadap Partai Keadilan Sejahtera. Begitu juga dengan Panwas. Ini perlu juga dijalin hubungan. Nah, itulah beberapa hal yang memang perlu menjadi perhatian kita semua. Karenanya apabila ini kita perhatikan dengan baik, insya Allah ke depan Partai Keadilan Sejahtera khususnya di Jakarta Selatan akan mendapatkan kemenangan. Tanggung jawab besar di DKI Jakarta, begitu juga tanggung jawab besar di Banjabar, yang memang ini menjadi handalan untuk nasional. Karenanya kita harus bekerja serius dan sungguh-sungguh. Ya, jangan lagi ya bersantai-santai, jangan lagi berleha-leha, tapi kita terus bekerja keras. Karena apa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan pahala kepada kita semua. Wa qul malu, dan katakanlah bekerjalah kamu.
Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Niscaya Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman akan melihat amal-amal kamu. Wasaturaduna ila alimil ghaibi masyahada, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang nampak dan yang gaib. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala akan kabarkan kepadamu terhadap apa yang kamu perbuat. Jadi dengan peran kita, struktur selain tadi beban, tanggung jawab, tapi amanah, tapi kesempatan emas untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Andaikan banyak orang-orang yang bisa kita rekrut, maka ini pahala yang sangat besar. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan laka minad dunya wa ma fiha. Seandainya ya ada seseorang yang mendapatkan hidayah ya lantaran tugas kamu, pekerjaan kamu, usaha kamu, maka itu lebih baik bagi kamu daripada dunia beserta dengan isinya. Sekali lagi kami ucapkan ya kepada seluruh pengurus MPD, DPD dan DED yang insya Allah nanti akan dilantik, mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang menjadi amanah dari Munas, ya kita bagaimana meneguhkan PKS, ya PKS sebagai partai Islam rahmatan lil alamin, ya yang kokoh dan terdepan dalam melayani masyarakat, dalam melayani rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sebagai khodim, sebagai pelayan masyarakat, maka laksanakanlah tugas-tugas itu dengan baik. Nah insya Allah, Allah memberikan kemudahan dan pertolongan di dalam perjuangan kita. Ini saja sambutan yang bisa kami sampaikan. Ya mudah-mudahan ke depan kita berharap apa yang sudah ditetapkan oleh hasil dari Munas dan juga Muswil ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya tutup juga ini boleh juga dengan pantun ya. Pelihara ikan di dalam kolam. Cakep dong. Ya. Ulangi. Pelihara ikan di dalam kolam. Bersihkan air setiap saat. Semangat juang terus tertanam, memberi manfaat kepada umat. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPW PKS DKI Jakarta yang saya muliakan, Senur Hadi, dan seluruh jajaran DPTW yang hadir, yang saya muliakan, wabil khusus tuan rumah, Ustadz Al-Mansur Hidayatullah, bersama Ustadz Prima, dan Ustadz Syarifuddin. Para asatidz yang lain dan ustadzat yang saya muliakan, mohon izin membacakan surat keputusan DSW tentang DED Jakarta Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Dewan Syariat Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi DKI Jakarta nomor 002 ID strip DKI Jakarta _skep _DSW PKS tahun 2021 tentang struktur dan kepengurusan Dewan Etik Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Jakarta Selatan masa bakti tahun 2020 sampai dengan 2025. Membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Memutuskan dan menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Etik Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Jakarta Selatan masa bakti tahun 2020-2025.
Ke-1, menunjuk anggota partai yang namanya tersebut pada lajur 3 dalam jabatan pada lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai Dewan Etik Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Jakarta Selatan masa bakti 2020-2025. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 8 Rajab 1442 Hijriah, 20 Februari 2021 Masehi. Dewan Syariat Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi DKI Jakarta, Ketua Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf LC, Sekretaris Muhammad Subki, ditandatangani. Lampiran surat keputusan Dewan Syariat Wilayah PKS Provinsi DKI Jakarta nomor 002 ED DKI Jakarta Skep DSW PKS 2021. Struktur dan kepengurusan Dewan Etik Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Jakarta Selatan masa bakti tahun 2020-2025. Ketua Haji Syarifuddin Mustafa LCMA. Sekretaris Sambas Syafi'i. Komisi Penegakan Disiplin Syar'i, Organisasi dan Etik. Ketua Adi Susanto, Sekretaris Nur Kholis. Komisi Bina Keluarga Sakinah, Ketua Teguh Handoyo. Sekretaris Aryani, anggota Sri Lestari. Komisi Kajian dan Bayan, Ketua Muhammad Saleh, Sekretaris Adam Ibrahim. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Rajab 1442 Hijriah, 20 Februari 2021 Masehi, Dewan Syariat Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi DKI Jakarta, Ketua Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf LC, Sekretaris Muhammad Subki, keduanya ditandatangani. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi DKI Jakarta nomor 001-MD-DKI-DPW-PKS-2021 tentang struktur dan kepengurusan Majelis Pertimbangan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2020-2025. Membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan struktur dan kepengurusan Majelis Pertimbangan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2020-2025. Ke-1, menunjuk anggota partai yang namanya tersebut pada lajur 3 dalam jabatan dan lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai struktur dan kepengurusan Majelis Pertimbangan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2020-2025. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah atau 16 Februari 2021 Masehi. Struktur dan kepengurusan Majelis Pertimbangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2020-2025.
Ketua Prima Kumara, Sekretaris Rizaluddin. Komisi Organisasi dan Wilayah, Ketua Risanto Ahmad. Komisi Kebijakan Publik dan Kajian Strategis, Ketua Abu Hanifah. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah atau 16 Februari 2021 Masehi, Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi DKI Jakarta. Ketua Dr. Andes Haji Khairuddin MSI, Sekretaris Insinyur Abdul Aziz SSI. Garing DKI, garing SKEP, garing DPW strip PKS, garing 2021. Tentang struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, masa bakti 2020-2025. Membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, masa bakti 2020-2025. Kesatu, menunjuk anggota partai yang namanya tersebut pada lajur 3 dalam jabatan pada lajur 2, lampiran keputusan ini sebagai Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, masa bakti 2020-2025. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah, bertepatan dengan 16 Februari 2021 Masehi, Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi DKI Jakarta, Ketua Dr. Andes Haji Khairuddin MSI, Sekretaris Insinyur Abdul Aziz SSI. Ditandatangani dan di stempel. Lampiran struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, masa bakti 2020-2025. 1. Ketua Al-Mansur. Ini SK-nya Al-Mansur ini, betul ya? Sekretaris Haji Ahmad Rahmawan, Bendahara Panca Hariwan. Bidang kaderisasi, Ketua Furkoni Yudhistira, Sekretaris Muslih Wibowo. Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, Ketua Gesang Utari, Sekretaris Haisa Rosi. Ketua Biro Ketahanan Keluarga Nur Hasanah. PJ Rumah Keluarga Indonesia Siti Muslimah. PJ Pos Eka Ratna Ningsih. Ketua Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan Sari Mulyani. Ketua Hubungan Kelembagaan Perempuan Samirah. PJ Forsitma Faizah Ahmad. PJ Permata Sofyanti. Anggota Rohaitoh. Anggota Siti Khotijah. Anggota Asri Nur Laila. Bidang Kepemudaan, Ketua Haji Muhammad Harisanusi. Sekretaris Diaul Haq A'zami. Bidang Kepanduan, Ketua Abdur Rahman. Sekretaris Didi Rosyadi. Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada, Ketua Erik Hussein. Sekretaris Arianto. Bidang Hubungan Masyarakat, Ketua Adrian Sulistiono. Sekretaris Acep Hidayat. Bidang Hukum dan Kebijakan Publik, Ketua Mas Duki. Sekretaris Alam Syah. Bidang Kesejahteraan Sosial, Ketua Rudi Lesmana. Sekretaris Syuaib. Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah, Ketua Dwi Herianto. Sekretaris Hadi Susanto. Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader, Ketua Adam Ibrahim. Sekretaris Latif Abidin. Bidang Ketenagakerjaan,
Ketua Ahmad Dasuki, Sekretaris Abdul Majid. Bidang Tani dan Nelayan, Ketua Setiawan, Sekretaris Muningsih. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kelurahan, Ketua Hidayatur Rahman, Sekretaris Muhammad Andriansyah. Demikian ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 16 Februari 2021 Masehi, Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi DKI Jakarta. Ketua Dr. Andes Haji Khairuddin MSI, Sekretaris Insinyur Abdul Aziz SSI. Burung gelatik main sama beruang. Habis dilantik langsung berjuang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita ikuti pelantikan MPD, DPD, dan DED Partai Keadilan Sejahtera Jakarta Selatan periode 2020 sampai 2025 yang akan dipimpin langsung oleh Ketua DPW PKS DKI Jakarta Dr. Andes Haji Khairuddin MSI. Kita sambut dengan takbir. Takbir. Merdeka. Pada Ustadz Haji Dr. Andes Khairuddin MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat setia saya yang selalu setia setiap saat, Bang Nur Hadi, Bendahara Umum DPW DKI Jakarta. Insyaallah kalau beliau ikut semua urusan selesai. Yang saya hormati Ustadz Al-Mansur Hidayatullah, Ketua DPD PKS DKI Jakarta Selatan, Ustadz Prima Kumara, Ketua MPD, Ustadz Syarifuddin Mustafa, Ketua DED, dan segenap para pengurus. Yang saya hormati Ibu Dr. Kurniasih Mufidayati, anggota DPR RI Komisi 9, dan seluruh ketua DPC, seluruh ketua DPRA, seluruh kader, seluruh pengurus yang saat ini hadir via online. Alhamdulillah, puji bagi Allah pada pagi ini dengan izinnya, walau di tengah bencana banjir, semua rencana bisa kita laksanakan. Pelayanan masyarakat di daerah banjir tetap kita buka posko di semua titik, dan pelantikan pun bisa kita laksanakan. Hadirin wal hadirat Allah, langsung saja untuk menghemat waktu, kepada yang namanya tadi disebut untuk berdiri. Yang online juga berdiri, sekretaris bidang dan semua staf DPD, MPD, DED untuk berdiri, ketua DPC, ketua DPRA, dan seluruh staf DPC DPRA untuk juga berdiri. Bersama-sama kita laksanakan prosesi sumpah jabatan.
Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sumpah jabatan pengurus yang MPD, MPD, yang DPD, DPD, yang DED, DED, Partai Keadilan Sejahtera Kota Madya Jakarta Selatan. 1. Kami pengurus MPD, DPD, DED, Partai Keadilan Sejahtera Kota Madya Jakarta Selatan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan penuh tawakal kepada Allah, taat dan patuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, saya ulangi, dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. 2. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. 3. Taat dan patuh terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Keadilan Sejahtera serta peraturan Partai Keadilan Sejahtera lainnya. 4. Mendengar dan taat kepada pimpinan Partai Keadilan Sejahtera dalam kerangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5. Berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan Partai Keadilan Sejahtera menjadi partai Islam rahmatan lil alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. 6. Menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, cinta dan kasih sayang, serta persaudaraan. 7. Bekerja dengan penuh keikhlasan dan keihsanan, bersungguh-sungguh, amanah, profesional, dan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. 8. Berjuang dengan sungguh-sungguh untuk merealisasikan amanah musyawarah partai dengan memenangkan Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu 2024
inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahu Akbar walillahil hamd. Kami berikhtiar untuk itu semua, dan Allah sebagai saksi atas apa yang kami ucapkan. Lembaran kedua, fakta integritas untuk diikuti bersama. Fakta integritas. Pengurus yang MPD, Majelis Pertimbangan Daerah yang DPD, Dewan Pengurus Daerah yang DED, Dewan Etik Daerah, Partai Keadilan Sejahtera Kota Madya Jakarta Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku untuk MPD, pengurus Majelis Pertimbangan Daerah untuk DPD, pengurus Dewan Pengurus Daerah untuk DED, pengurus Dewan Etik Daerah, Partai Keadilan Sejahtera Kota Madya Jakarta Selatan, dengan ini menyatakan berkomitmen untuk: 1. Bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme, kepentingan pribadi dan golongan, serta terus meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan wawasan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi amanah yang diberikan. 2. Melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta menjadi pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 3. Bersungguh-sungguh, ikhlas, dan mengerahkan semua kemampuan terbaik dalam melaksanakan dan menuntaskan tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai pengurus partai, dan berpegang teguh kepada ADART dan peraturan partai lainnya, karena meyakini bahwa jabatan adalah amanah
yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 4. Berusaha seoptimal mungkin untuk meningkatkan citra partai dan menghilangkan berbagai stigma negatif yang ditujukan kepada partai dengan menjaga diri dari tindakan-tindakan yang negatif dan bekerja sama dengan seluruh komponen umat dan bangsa untuk menunjukkan bahwa pengurus dan anggota Partai Keadilan Sejahtera adalah orang-orang yang ingin melayani rakyat bersama seluruh komponen umat dan bangsa. 5. Mendengar dan taat kepada keputusan dan arahan partai dalam keadaan suka maupun tidak, dalam hal tidak melanggar syariat dan hukum positif sekuat kemampuan yang ada untuk melaksanakannya sesuai dengan ADART partai. 6. Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, menjaga diri dari tindakan asusila, menghindari pelanggaran etika di ruang publik, serta memegang teguh komitmen tata kelola partai politik yang baik. 7. Bersedia untuk mengikuti seluruh prosedur partai jika saya melanggar apa yang sudah disebutkan di atas. Allah menjadi saksi atas apa yang saya ikrarkan. Wallahu musta'an. Jakarta, 20 Februari 2020. Sebutkan nama masing-masing. Saya yang berkomitmen. Sebutkan nama. Jabatan. Demikian. Silakan ditandatangani. Silakan duduk kembali. Pengambilan sumpah jabatan dan fakta integritas telah selesai. Saya kembalikan kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelantikan MPD, DPD dan DED Partai Keadilan Sejahtera Jakarta Selatan periode 2020 sampai 2025 telah dilaksanakan. Silakan seluruh anggota untuk menandatangani fakta integritas dengan menulis nama dan tanda tangan di lembar yang telah disediakan. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan arahan langsung dari Ketua DPW Ustadz Dr. Andes Haji Khairuddin MSI
Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh ustadz ustazah, pengurus MPD, DPD, DSD yang baru saja diambil sumpahnya. Kalau Betawi bilang baru disumpahin. Ustadz Nur Hadi Bendahara dan seluruh kader PKS Jakarta Selatan yang hadir di dunia nyata maupun di dunia gaib di online. Alhamdulillah, puji bagi Allah, pada hari ini di tengah bencana banjir melanda Jakarta, kita bisa melaksanakan pelantikan DPTD Partai Keadilan Sejahtera Jakarta Selatan, namun tidak mengurangi layanan kita bersama di wilayah bencana titik-titik banjir. Semoga masyarakat Jakarta, khusus Jakarta Selatan yang saat ini mendapatkan ujian, cobaan, musibah banjir, Allah berikan kesabaran dan ketabahan, dan semoga banjir yang melanda Jakarta Selatan dan wilayah sekitarnya membuat kita ikhlas menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada para pengurus yang baru saja dilantik, zuhur sudah sebentar lagi. Yang pertama, bahwa Jakarta adalah ibu kota. Bicara Jakarta, harapan DPW ada di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Karena Selatan dan Timur inilah tempat kader bermukim terbanyak, dapil terbanyak, utamanya Jakarta Selatan. Di sini ada tempat domisilinya DPP, di Jakarta Selatan tempat domisilinya gubernur, di Jakarta Selatan tempat domisilinya sekda, sekaligus ketua DPW. Allahu Akbar. Saya kalau di Jaksel merasa masuk ke rumah sendiri. Saya masih berasa sebagai ketua DPD Jakarta Selatan rasanya. Untuk itu DPD Jakarta Selatan merupakan harapan DPW DKI Jakarta. Harapan untuk bekerja maksimal sehingga tahun 2024 kembali kita persembahkan, kita berikan contoh kepada seluruh provinsi Indonesia bahwa DKI Jakarta kembali menang di pemilu yang akan datang insya Allah. Allahu Akbar. Saya pernah berpantun, minum es duduk di tempat, es diminum setelah makan ketupat. PKS menang tahun 2004, kita rebut kembali tahun 2024. Allahu Akbar. Untuk menang tahun 2024 bukanlah isapan jempol, karena sunnatullah adanya pergiliran kemenangan dan kekalahan, ada siklus, ada pergantian. Wa tilkal ayyamu nudawilha bainan nas wal ya'lamallahu alladziina aamanu wa yattahidza minkum syuhada. Kemenangan, kekalahan kupergilirkan di antara manusia untuk mengetahui siapa yang beriman, siapa yang syahid. Kita Allah takdirkan, kita Allah pilih untuk menjadi pemain utama dalam menegakkan, dalam membuktikan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin.
kehadiran kaum muslimin yang mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam, memberikan rahmat pada seluruh alam semesta. Jangankan kepada sesama manusia, walau beda agama, walau beda suku, hatta kepada binatang dan pepohonan pun, kepada benda mati sekalipun, kehadiran kita adalah rahmat buat seluruh alam. Untuk itu, para kader sekalian, karena yang kita perjuangkan adalah kalimat ilahi, untuk meninggikan kalimat Allah al-Islam yang rahmatin alamin, pasti Allah akan berikan kemenangan kepada kita. Mudah-mudahan pada masa era kita hari ini, pergiliran kemenangan itu ada pada masa kita. Mudah-mudahan kita menjadi pelaku sejarah di mana PKS kembali menang. Tahun 1924 Khilafah Islamiyah di Turki telah runtuh, dan tahun 2024 adalah siklus 100 tahunan. Kita mulai bangkitnya Islam di dunia, mulai dari Jakarta. Allahu Akbar. Bukan tidak mungkin, sangat mungkin. Jangankan dalam memperjuangkan kalimat Allah, memperjuangkan kebaikan, nilai-nilai yang universal, nilai-nilai kesejahteraan, nilai-nilai kemanusiaan yang kita wujudkan adalah universal, nilai-nilai yang ditunggu oleh seluruh manusia. Seluruh alam, seperti janji Allah yang Allah sampaikan, wa'adallahu alladhina amankum wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah yang berjanji, aku berjanji, dan Allah berjanji, wa'adallah, Allah yang berjanji akan memberikan kemenangan, kekhalifahan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sebagaimana kekhalifahan kemenangan telah Allah berikan kepada orang-orang sebelum kamu, ila akhir ayat. Ini adalah janji Allah. Pasti kemenangan itu ada. Jangankan dalam memperjuangkan kalimat Allah, dalam cerita-cerita sinetron saja yang memang ditulis oleh skenario, perilakunya diatur oleh sutradara, di akhir sinetron, di akhir cerita pasti kebenaran akan menang. Seluruh cerita, di novel, di sinetron, di layar lebar, di akhir cerita kebaikan akan menang. Dan begitupun dalam kehidupan nyata. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran akan menang, akan melenyapkan kebatilan. Kebenaran yang bagaimana yang bisa melenyapkan kebatilan? Ayat sebelumnya Allah menyampaikan, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhrija sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Allah mengajarkan kepada kita, dan ucapkan dan sampaikan doamu untuk memohon kepada Allah agar diberikan kekuasaan yang bisa menolong. Siapa yang disuruh berdoa? Ayat sebelumnya Allah menyampaikan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kepada orang-orang yang bangun qiyamul lail, untuk itu kepada seluruh kader, baik yang hadir dengan ini, yang online, yang virtual, seluruh kader, ayo bersama kita implementasikan kalimat Allah yang sudah sangat jelas. Jangan sebatas pengetahuan, pemahaman, tapi kita wujudkan dalam kehidupan nyata. Kita semua perkuat hubungan kita kepada Allah, karena iman adalah landasan utama kemenangan. Tidak ada kemenangan dalam sejarah karena keunggulan logistik. Semua kemenangan dalam sejarah Islam karena pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibela? Karena yang berjuang adalah orang-orang saleh, orang-orang yang malamnya bangun qiyamul lail. Seluruh kader saya mengajak, ayo kita buktikan
bahwa kita adalah generasi yang layak untuk dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada malam yang berlalu kecuali kita bersujud kepada Allah dan kita berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau pintu langit sudah kita ketuk seluruh kader. Dan yang kedua, wa amil salihat, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, insya Allah ya Allah akan menangkan. Yakinlah, ini adalah ketentuan Allah yang berjanji Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti menang. Untuk itu kepada seluruh kader, sering sudah saya katakan, untuk bisa menang yang pertama adalah berdoa sampai ambang batas. Yang kedua, berikhtiar, berusaha sampai ambang batas. Kelanjutan turunan dari wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amil salihat, beriman, mendekatkan diri kepada Allah dengan keras sampai ambang batas. Ambang batas adalah ambang di mana tubuh kita tidak mampu lagi melayani doa-doa kita. Kita sudah terkapar. Kita sudah sakit. Gejala tipes. Kalau sudah begitu, baru boleh dikurangi dosisnya. Sebelum kita sampai ambang batas, dosisnya dinaikin terus. Sampai batas badan gak mampu. Begitupun dengan ikhtiar. Dengan berikhtiar maksimal, insya Allah, Allah yang akan membantu menangkan kita. Ayo bersama-sama. Setan ini kadernya banyak. Rangkul seluruh kader. Jangan ada yang dipinggirkan. Jangan sampai ada kader punya potensi diabaikan. Perintah DPP, Munas DPP, tambah jumlah kader dan naikkan elektabilitas. Untuk menambah jumlah kader, dari sekarang sudah ada data. Ustaz Mansur, ini sudah saat dilantik jumlah kader berapa? Biar nanti tiap 6 bulan ketahuan nambahnya berapa. Setelah 1 tahun ketahuan jumlah pertambahannya berapa. Sudah sebandingkah antara modal yang kita miliki dengan pertambahan kader selama 1 tahun? Bisa kita evaluasi. Start kita dari mana? Kaderisasi harus punya data. Start kita 2020 untuk mewujudkan perintah nambah kader sebagai pertanggungjawaban kita nanti di akhir masa tugas, nambahnya berapa? Juga dengan suara-suara pemilu, ya, untuk menaikkan elektabilitas, menaikkan kemenangan kita di event-event pemilu. Kita harus hitung betul suara kita berapa. Saya sudah menyampaikan di teman-teman Dewan, ya, yang sudah dapat 10.000 tahun depan 2024 20.000 baru berhasil. Yang sudah dapat 16.000 tahun depan 32.000 baru berhasil. Jadi ayo sama-sama, ya, kita kuatkan hubungan kita kepada Allah, kita kuatkan kerja keras kita. Mudah-mudahan kita layak dibantu, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitalah orang yang telah menorehkan sejarah kembali memenangkan PKS di DKI Jakarta. Harapan Indonesia ada DKI, karena sumber daya ada di sini, kader ada di sini. Jarak dari ujung ke ujung cuma 1 jam, 2 jam. Dari ujung utara, ya, rumah Ustaz Subki sampai ke ujung selatan paling 1 jam. Ustaz, rasanya sulit dicari alasan untuk membela diri bahwa kita tidak menang tahun 2024. Sumber daya ada di sini, kader ada di sini, gudang kader yang sangat kompeten. Tapi permasalahan kita adalah bagaimana menempatkan kader sesuai dengan potensinya. Jangankan menempatkan,
Potensi kader aja kita nggak ketahui. Potensinya apa sih? Kelebihannya di mana sih? Dia mau kontribusi, kita nggak kasih ruang. Buka ruang seluas-luasnya kepada seluruh kader Jakarta Selatan. Tarik dia untuk aktif di struktur. Kalau seandainya bidang dikembangkan menjadi 500 orang, silahkan. Karena ketika orang masuk ke dalam struktur, dia merasa memiliki. Kata kuncinya adalah pengendalian. Bidang banyak orangnya, tapi dibiarkan terbengkalai. Buat apa? Apalagi kalau ada kader, kemudian dicurigai, kemudian tidak dikasih ruang sementara dia ingin berkontribusi, ini salah besar. Orang yang nggak sholat saja, preman saja, kalau dia mau kontribusi kasih ruang, apalagi para kader. Kader potensi luar biasa, digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu, coba didesain dari sekarang, ya, untuk bisa menggerakkan seluruh kader. Tugas Ustadz Mansur dan DPTD bagaimana memaksimalkan potensi, menggerakkan semua potensi. Tugas kita Ustadz Mansur cuma mengingatkan. Kalau sudah diingatkan membandel juga, hubungan tanggung jawabnya langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan berkata, ya Rob, telah kusampaikan apa yang menjadi kewajibanku. Soal dia tidak melaksanakan, lepas dari tanggung jawabku. Ya, kalau madiratan ilarbikum la'alakum yattaqun. Agar kita itu bisa berargumentasi depan Allah. Ya Allah, telah kusampaikan agar mereka bertakwa. Tapi ketika mereka tidak dijalankan, kita berlepas diri. Kalau kita tidak menyampaikan, tanggung jawab pimpinan, tanggung jawab Ustadz Mansur. Ayo bersama-sama, sekali lagi, usia kita sudah banyak. Sementara kematian menghimpit tetangga kita, saudara kita, usianya masih muda. Kita nggak sangka, baru kemarin bergaul dengan kita. Minggu lalu telepon-teleponan, tiba-tiba sudah menjadi mayat dan tidak bisa ditakziahi. Kita nggak bisa datang karena COVID. COVID sudah di hadapan kita. Kita masih berleha-leha, santai-santai. Dengan apa kita bisa disadarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kematian sudah begitu dekat dan kita masa bodoh membandel, sungguh hati ini telah beku, hati ini telah membatu. Itu jadi pelajaran. Mayat bergelimpangan jadi pelajaran. Eksekusi mungkin kita. Sebelum itu terjadi, kita harus persembahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah mentakdirkan kita sebagai pengurus hari ini bukan karena keinginan kita, tapi Allah yang telah mentakdirkan. Jangan kecewakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berharap kepada manusia, kita akan kecewa karena semua orang punya kekurangan. Ketika kita berharap kepada Allah, insya Allah kita tegar apapun yang terjadi. Allahu Akbar. Ayo bersama-sama kuatkan hubungan kepada Allah. Tidak ada malam yang berlalu kecuali dengan bersujud sambil menangis, walaupun demam, pilek, walaupun wudunya menggunakan tayamum. Baru rapat pulang jam 12, gak bangun qiyamul lail, cemen. Baru rapat struktur pulang jam 12:30, gak tahajud, cemen. Bagaimana mau dimenangkan? Kalau tubuh kita belum gejala tipes, tetap bangun malam memohon kepada Allah agar Allah menangkan kita, agar Allah jadikan kita sebagai sejarah mengawal kemenangan PKS di DKI Jakarta, khususnya Jakarta Selatan. Ayo bersama-sama kita koordinasi, silakan dikembangkan organisasi sesuai dengan kebutuhan, ya. Jangan takut, wah ntar tumpang tindih. Yang penting pengendalian. Tujuannya benar, caranya benar, kendalikan. Orangnya banyak, nggak dikendalikan, sia-sia. Banyak kader yang top-top dipakai sama orang lain. Orang lain pada pakai, dia tahu kader PKS, dia tahu, dia pakai di perusahaan, dia pakai.
sebagai tenaga ahli, karena memang bagus kualitas. Kita diabaikan, kita membiarkan. Lah, siapa yang salah? Kesalahannya ada pada ketua, ketua DPW, ketua DPD, ketua MPD, ketua DED. Setelah kita sudah melakukan ikhtiar, ya Rob, qalu ma'dziratan ila rabbikum la'allakum yattaqun. Rob, telah aku sampaikan. Saya ingat betul dulu ketika saya bersama Pak Prima ingin mengevaluasi kepatuhan kader di sebuah kecamatan di PC terhadap kewajibannya membayar iuran di DPC besar. Ya, mereka mengatakan, wah kita datang ke sini mau dimarahin, mau diomelin sama ketua DPD. Yang saya katakan, kita DPD menyampaikan kewajiban kita, mengingatkan. Setelah sudah diingatkan dan tidak berubah, tanda sudah berakhir ya, mau juhur ya. Ya, oke deh. Kalau sudah diingatkan nggak berubah, maka tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali sudah isyarat, sudah cukup karena jam 1 sudah ada di Jakarta Utara. Sekali lagi bersama-sama ayo. Ya, sekali lagi ini karunia Allah. Ini karunia Allah. Allah memilih kita. Memilih kita. Jangan sampai kita termasuk kader yang zolim terhadap orang-orang yang dipilih. Allah mengelompokkan jadi 3. Yang pertama orang zolim, yang kedua orang yang sedang-sedang saja, yang ketiga orang yang terdepan dalam berbuat kebaikan. Surat 35 ayat 32. Zolim udah dikasih amanah, sudah dilantik, sudah disumpah, sudah dipilih, tapi tidak berprestasi, kalah dengan orang yang tidak punya amanah. Jangan sekedar melepaskan kewajiban. Nanti kalau gejala tipes baru kurangi dosis aktivitas. Tipes dulu, demam dulu. Ya, demikian sudah terdengar azan. Mohon maaf. Bersama-sama, ayo kita kawal partai kita. Mudah-mudahan Allah yang telah menetapkan kita menjadi pengurus partai, kelak Allah tempatkan kita di surganya dengan penuh dengan kenikmatan. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Motivasi yang sangat mendalam bagi kita semuanya untuk segera menindaklanjuti arahan-arahan dari Ketua DPW PKS DKI Jakarta. Mudah-mudahan ini bekal yang bisa kita bawa untuk langsung terjun ke masyarakat melayani bersama PKS insyaallah. Baik, untuk selanjutnya di akhir-akhir acara ini akan kita tayangkan bagaimana profil pengurus DPD yang baru yang telah ditiapkan oleh tim kreatif kita untuk sama-sama kita lihat bersama-sama. Silakan. Terbang tinggi meraih mimpi.
sebagai penuntunmu, dan tetaplah engkau selalu teguh. Semakin tinggi engkau terbang, semakin kencang angin kan menghantam. Namun tak perlu engkau takutkan bila semua dilakukan karena Tuhan. Terbanglah tinggi bersama kita meraih mimpi, menginspirasi kesetiaan negeri. Terbang berjaya untuk mengajak kita, kuatkanlah diri, kokohkan jiwa. Terbanglah tinggi meraih mimpi, bersama kita bisa. Terbanglah tinggi meraih mimpi, bersama kita bisa. Siap berkontribusi untuk meningkatkan jumlah kader, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai bukti bahwa PKS bersama melayani rakyat. Takbir, takbir, merdeka. Baik, hadirin sekalian, sebagai penutup marilah sama-sama seluruh peserta untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu himne PKS.
adil sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera, harapan bagi kita bersama. Lahirkan pemimpin adil sejati, wujudkan rakyat adil sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera. Baik, sebagai penutup, marilah sama-sama kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita berikan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ladang dipenuhi hama, petani janganlah berpindah. Maksud hati ingin berlama, ternyata waktu habislah sudah. Kami selaku pembawa acara, segenap kepada panitia tim kreatif PKS TV Jakarta Selatan mengucapkan terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.